Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang ada di dalam yang diwartakan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran yaitu ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanannya dikatakan, waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Jadi rupanya perkemahan tempat-tempat mereka berlindung, tetapi rupa-rupanya tidak hanya kemah untuk tinggal, untuk menetap, untuk tidur dan untuk makan dan sebagainya, tetapi dikatakan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Apa yang diinginkan ialah satu tempat di mana dapat bertemu secara khusus dengan Tuhan sendiri. Dikatakan setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Saya membayangkan itu awal-awal bagaimana umat Israel yang dibawa oleh Musa membuat tempat yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau sekarang ya bertemu dengan secara khusus, yaitu gereja. Bertemu, berdoa, yaitu di dalam gereja. Ini di kemah yang khusus. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa. Berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Nah, kemudian dikatakan juga, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan
tanda kehadiran Allah di tempat itu. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu rumahnya. Pendeknya ada tempat yang khusus untuk bertemu, mencari Tuhan, dan Tuhan memang juga hadir seperti ditandakan dengan awan yang ada di situ. Awan menyeliputi tempat itu. Dan karena itu juga banyak orang umat Israel bersujud di pintu kemahnya masing-masing. Dan Allah juga mewahyukan, menyatakan kepada umat Israel seperti dikatakan, ia menyerukan nama Tuhan dan Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Itulah yang dinyatakan juga di tempat yang khusus itu, mewahyukan, menyatakan sebagai Allah yang penuh kasih dan penuh kasih setia dan penyayang. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama mensyukuri tempat-tempat gereja atau rumah-rumah ibadat yang ada di tempat dimanapun, di mana di sana orang dapat bertemu dengan Tuhan secara khusus, karena Tuhan juga memberikan kasih-Nya, penyertaannya, berkat-Nya di dalam gereja. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.